Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basyaratul Maghfirah, mahasiswi semester 3, program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sebuah resensi buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, karya Bapak A. Heris Hermawan MAG. Buku ini merupakan cetakan kedua yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Republik Indonesia yang memiliki tebal halaman sekitar 402 halaman dan nomor ISBN-nya yaitu 9786027740118. Buku ini berisi tentang konsep filsafat pendidikan Islam dan segala aspek yang termasuk di dalamnya, mulai dari konsep filsafat Islam itu sendiri, mulai dari hakikat manusia, masyarakat, alam semesta, hakikat pendidikan, hakikat pendidik, peserta didik, sampai pada konsep pendidikan menurut pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Buku ini membahas rumusan pemikiran secara filosofis mengenai pendidikan Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai dasar bagi pembentukan dan pengembangan sistem pendidikan Islam. Buku karya Bapak Heris Hermawan ini mengandung 9 bab tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, adapun bab yang pertama yaitu mengenai filsafat pendidikan Islam. Dalam buku ini dijelaskan bahwa filsafat adalah berpikir, akan tetapi tidak semua berpikir itu berfilsafat. Berpikir yang berfilsafat itu adalah berpikir yang sistematis, radikal, dan universal terhadap sesuatu. Nah, adapun filsafat pendidikan itu merupakan berpikir secara sistematis, radikal, dan universal terhadap pokok pembahasan pendidikan. Filsafat pendidikan Islam memiliki ruang lingkup di antaranya yaitu hakikat pendidikan, hakikat manusia, hakikat pendidik, hakikat peserta didik, kurikulum, metode, dan evaluasi. Bab yang kedua yaitu tentang hakikat manusia, masyarakat, alam, dan ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk yang diberi akal budi. Adapun dalam Islam, manusia sering diistilahkan dengan insan, basyar, anas, maupun bani Adam. Adapun masyarakat dalam Islam disebut dengan ummah. Ummah sebagai manifestasi masyarakat Islam memiliki karakter meletakkan tauhid dan akhlak sebagai prinsip utama. Mengenai kajian tentang alam semesta itu sangat penting dilakukan karena dengan mengkaji alam semesta akan menstimulus munculnya pendidikan mengenai alam. Nah, mengenai kajian tentang ilmu pengetahuan itu merupakan hal mendasar yang harus ditelaah, karena dengan penelaahan terhadap pendidikan ataupun ilmu pengetahuan itu akan menempatkan manusia pada posisi yang tertinggi. Bab yang ketiga yaitu membahas tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan tidak dapat dilepaskan dari hakikat hidup, karena hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah kehidupan. Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan fasilitas yang memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Adapun tujuan pendidikan Islam yaitu membina suatu individu ataupun kelompok sehingga dapat menjalankan fungsi sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini dan dapat membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang keempat yaitu tentang hakikat pendidik. Pendidik dalam pendidikan Islam secara fungsional mengacu pada seseorang yang memberikan pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Pendidik dalam Islam diantaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, nabi atau rasul, orang tua, dan orang lain seperti halnya guru maupun seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita.
Tugas atau peranan seorang pendidik adalah mendidik anak didiknya agar tercapainya perkembangan yang maksimal sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bab yang kelima yaitu tentang hakikat peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun secara mental. Adapun karakter dari peserta didik menurut pendidikan Islam yaitu memiliki ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bab yang keenam yaitu tentang hakikat kurikulum. Dasar kurikulum pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadis, yang mana merupakan sumber utama yang memiliki nilai kebenaran yang universal, abadi, dan bersifat futuristik. Adapun prinsip kurikulum pendidikan Islam adalah mengajarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian bab yang ketujuh yaitu tentang metode pendidikan Islam. Metode dalam pendidikan Islam merupakan salah satu hal yang penting karena memiliki nilai signifikasi yang mempengaruhi dan mempercepat tercapainya suatu tujuan dengan cara yang tepat. Dalam Al-Quran juga sudah diberikan contoh mengenai metode-metode yang dapat digunakan untuk mengajarkan anak didik. Bab yang ke-8 yaitu tentang evaluasi pendidikan. Evaluasi dalam pendidikan Islam adalah proses yang mengukur dan menilai secara komprehensif mengenai aspek-aspek kepribadian, sehingga dapat gambaran mengenai kualitas kepribadian itu. Nah, adapun evaluasi pendidikan itu dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pembelajaran, dan evaluasi pendidikan tidak dilakukan kepada hal-hal yang tidak diajarkan. Bab yang terakhir yaitu tentang konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Al-Ghazali adalah salah satu tokoh Islam yang berpengaruh dalam dunia intelektual Muslim. Pemikiran beliau mengenai pendidikan itu meliputi tujuan, pendidik, kurikulum, dan juga metode pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengajar tidak diperbolehkan untuk menerima upah dari hasil mengajar Al-Quran. Kemudian Ibnu Khaldun, beliau adalah sosok sosiolog pertama yang menguraikan kemasyarakatan secara komprehensif. Pemikiran beliau mengenai pendidikan dapat ditemukan pada karya-karyanya yang berjudul Muqaddimah. Di dalamnya, beliau menjelaskan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan itu mencakup 3 hal, yaitu tujuan, pendidik, dan kurikulum. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah mempersiapkan peserta didik untuk hidup pada zaman sekarang, dan menurut beliau, pendidik boleh menerima upah dari hasil mengajar. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan buku filsafat pendidikan karya Bapak Haris Hermawan ini. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan buku. Kelebihan dari buku filsafat ini, yang pertama yaitu pembahasannya sangat lengkap. Nah, yang kedua yaitu di dalamnya ini terdapat kompetensi dasar dan juga indikator-indikator yang harus dicapai mahasiswa, sehingga menurut saya hal ini dapat memacu semangat mahasiswa untuk mempelajari materi tersebut. Kemudian di samping pembahasannya yang lengkap, pembahasannya juga sistematis. Di dalamnya juga terdapat rangkuman di setiap babnya, sehingga memudahkan para pembaca untuk mengingat kembali materi yang sudah dibacanya tadi. Kemudian, di dalamnya juga terdapat latihan-latihan soal berupa tes formatif disertai dengan kunci jawabannya, sehingga menurut saya ini sangat membantu mahasiswa untuk mengetes kemampuannya mengenai materi yang sudah dibacanya apakah sudah paham atau belum. Kemudian, di dalam buku ini juga banyak dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis, sehingga menambah keakuratan dari materi yang ada. Di dalam buku ini juga terdapat glosarium yang dapat memudahkan pembacanya untuk memahami istilah-istilah asing maupun kata-kata yang sulit dipahami para pembaca. Penyusunan buku filsafat pendidikan ini juga sangat bagus, mulai dari cover,
atau pengantar sampai kepada penutupnya sangat sesuai dengan kaidah penulisan buku. Yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan buku ini. Sebenarnya keseluruhan buku ini cukup bagus sebagai referensi bagi para mahasiswa maupun pelajar. Akan tetapi karena menurut saya karena pembahasannya terlalu panjang, jadi terlalu cukup melelahkan untuk memahami semua materinya. Kemudian di dalam buku ini juga terdapat beberapa kalimat yang berbelit-belit ataupun susah dipahami bagi pembaca. Seperti kalimat filsafat pendidikan Islam memiliki ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah pembahasan yang radikal tentang masalah prinsip atau yang mendasar dari pendidikan Islam. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya mengenai resensi buku filsafat pendidikan karya Bapak Heris Hermawan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.